Oke, karena teman-teman udah klik video ini, jadi teman-teman wajib nonton video ini dari awal sampai akhir ya. Jadi di video kali ini saya akan ngebahas tentang indikator yang ada di TradingView teman-teman ya. Jadi indikator ini tuh lagi trending dan saya akan coba bahas gimana sih cara penggunaannya, kemudian apakah bagus atau tidak digunakan di pair currency atau komoditi ya atau saham, teman-teman bisa cek sendiri ya hasilnya. Jadi kita akan coba backtest sama-sama dan di sini teman-teman tinggal, masuk aja langsung ke TradingView, kemudian teman-teman klik indikator bagian sini, indikator, kemudian pilih bagian di trending di sini. Jadi di sini tuh ada beberapa yang udah saya tandain teman-teman ya. Jadi ada yang adaptif, kemudian ada yang reversal, kemudian ada exit boss ya. Jadi di sini tuh saya akan coba review yang reversal trap ya. Jadi apakah indikator ini tuh bagus atau tidak teman-teman ya. Jadi di sini juga sekalian kita akan sharing outlook ya atau pembahasan mengenai analisa market ya. Jadi kita akan sambil sharing di sini, sekalian pembahasan indikator. Oke, di sini saya menggunakan pair yang lain dulu teman-teman ya, karena di sini itu ada analisa saya pribadi, jadi saya tidak ingin mengganggu bagian analisa-analisa saya. Jadi di sini itu ada beberapa pair yang emang saya udah tandain, karena di situ ada area yang saya akan tunggu untuk saya entry, seperti itu ya. Jadi, akun forex lain, akun yang khusus trade di XAUUSD lain teman-teman ya, jadi beda-beda. Karena untuk yang, pair currency ini rentan waktunya cukup lama, bisa semingguan teman-teman ya. Nah, kurang lebih tampilannya itu seperti ini teman-teman ya. Jadi dia tuh ada, pasang trap ya. Jadi trap di sini tuh ada area entry dan ada area stop loss ya. Jadi coba kita backtest biar teman-teman tuh ngelihat juga ya di bagian sini. Oke, nah di sini, ini tuh sebenarnya mirip dengan, apa namanya, indikator Bollinger Band ya. Hanya saja dia tuh ada bagian tambahannya seperti ini, bagian mid untuk area TP-nya, kemudian di bagian bawah ini untuk reversalnya, namanya juga reversal trap ya. Jadi dia mencari batasan tertinggi dan terendahnya, seperti itu. Oke, di sini kita coba, next dulu. Nah, di sini kan dia muncul teman-teman ya, trap dan di sini sudah muncul di perpindahan candle di sini ya. Nah, untuk cara entry-nya atau, cara, penggunaannya mungkin ya, mungkin, caranya seperti ini teman-teman ya. Ketika dia muncul sinyal seperti ini dan memiliki tingkat win rate 25% ya, 25% ini, kemungkinan bisa sampai di sini teman-teman ya. Semakin kecil win rate-nya di sini ya 25% atau 15% win itu artinya, reversalnya itu makin tinggi teman-teman ya. Beda halnya kalau 45% gini, ya kalau 45% gini mungkin belum sepenuhnya reversal, masih bisa berlanjut. Makin kecil dia makin besar, potensi reversalnya ya, sama seperti ini ya, 27%, kemudian kita lihat ya makin kecil, nah ini masih 39, kalau di sini 41 kan dia masih terus lanjut ke bawah teman-teman ya. Jadi makin kecil di sini nilainya, makin besar peluangnya. Mungkin seperti itu ya. Karena kita kan di sini sharing ya teman-teman ya. Kita sharing dan itu berdasarkan, cara atau gaya saya mempraktekkan dari indikator ini ya. Kemudian untuk entry-nya, misal saya entry seperti ini ya teman-teman ya, saya entry seperti ini. Oke, saya entry seperti ini. Nah, untuk stop loss-nya di mana, Bang? Stop loss saya taruh di garis-garis putus-putus ini, ya. Kemudian rasio TP-nya saya taruh di sini. Jadi mid, yang area ini teman-teman ya, ini menjadi area TP saya. Saya nggak ambil maksimalnya di atas, karena apa? Rawan terjadinya pemantulan ke bawah, seperti itu. Nah, seperti ini kalau dia udah running ya. Biasanya ini akan kita tunggu teman-teman ya. Nah, kalau udah running profit seperti ini, saya konfirmasi seperti ini. Sama seperti yang di grup Telegram yang teman-teman udah cek sendiri ya. Jadi setiap kali entry, setiap kali update posisi itu selalu ada videonya di situ. Ya, dan itu hanya sharing teman-teman ya. Jadi tidak ada ajakan untuk trade teman-teman ya. Jadi itu hanya sekedar sharing, mengaktifkan kembali grup yang ada di Telegram karena saya udah lama sekali nggak aktif di grup Telegram seperti itu ya. Kemudian untuk TP ini kan makin lama makin turun garisnya teman-teman ya. Ini makin ini makin saya turunin juga. Kenapa? Karena saya ngikutin dari pergerakan harga ini ya teman-teman ya. Jadi batasannya di situ ya saya akan ambil di zona itu seperti itu ya. Nah, ini sudah terclose ya teman-teman ya karena ini marketnya yang baru. Oke.
Nah, sekarang kita coba di pair lain ya, di pair lain, kita coba di pair apa ya, kita coba di misalkan Euro USD misalkan di sini ya. Kemudian kita coba backtest dengan cara yang kita nggak lihat ininya, kita geser ya. Oh ya, untuk settingan di sini itu default teman-teman ya, default, jadi nggak ada dirubah apa-apa sama seperti saya tadi. Mungkin nanti kalian bisa setting di bagian ininya ya, temanya ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan temanya. Nah, di sini teman-teman ya. Ini 14%, ini 17%, ini win rate-nya lumayan ya teman-teman ya kalau saya bilang. Tapi ya tidak menutup kemungkinan juga ada peluang kerugiannya teman-teman ya. Jadi tetap ada batasannya aja seperti itu. Oke. Nah, di sini teman-teman ya, ini sebelum sinyal kita akan coba backtest ya. Nah, di sini di bagian sini teman-teman ya, di sini kan udah muncul ya, tapi coba kita geser ke sini sebelum sinyal muncul. Nah, biasanya ketika harga itu menyentuh line yang di atas ini dia akan muncul ya teman-teman ya. Jadi ketika dia muncul di next candle-nya ini ya, di next candle-nya ini baru saya masuk posisi, kemudian sell di sini, SL di sini, TP bisa 1/2 atau maksimalnya di sini. Ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini kan terkena SL teman-teman ya. Kalau terkena SL ya kita cari lagi di next areanya teman-teman ya. Jadi jangan memaksakan apa namanya? Memaksakan untuk entry ya. Di sini kan ada trap lagi ya, teman-teman ya. Kita masuk lagi SL di sini, tadi kerugian berapa, usahakan untuk cari BI-nya terlebih dahulu seperti itu teman-teman ya. Jadi biar bisa balik modal teman-teman ya. Oke, tadi di bagian sini kita keruginya di bagian sini ya sekitar segini. Bisa TP, oke TP di sini ya. Jadi sebenarnya ini bisa macam-macam strategi ya. Di sini kita bisa menggunakan single entry atau averaging entry. Tapi ingat averaging entry itu bisa menghabiskan modal kalian dengan cepat teman-teman ya. Jadi tidak bagus juga ya untuk yang belum berpengalaman di strategi tersebut ya. Tapi kalau menggunakan yang namanya rasio risk reward 1/2, kemudian tetap menggunakan SL ya. SL itu membuat kita atau membatasi kerugian kita teman-teman ya. Jadi tidak maksimal-maksimal banget kerugiannya. Jadi masih bisa entry di area-area berikutnya seperti itu ya. Kita akan coba cari peluang untuk buy-nya karena kita menunggu dia masuk ke zona bawah sini baru bisa ambil posisi buy. Ya, ini sama seperti Bollinger Band teman-teman ya, sistemnya. Sebenarnya Bollinger Band sih ini teman-teman ya, cuman dimodifikasi. Nah, jadi dia makin lama makin turun, ini juga ikut turun teman-teman ya. Semakin besar volumenya, ketika dia break langsung ke sini dengan volume yang full, misal ya, ada nggak candle yang break full dia ya? Kalau nggak, agak sulit teman-teman ya. Coba kita next lagi. Oke, kita coba lihat. Nah, di sini ya. Jadi dia makin lama makin turun, ini juga makin mengikuti dia teman-teman ya. Gitu. Nah, ini kan dia terus mengikuti turun ya. Ketika ada volume yang cukup tinggi atau besar ya, itu potensinya ketika dia break menyentuh line ini berarti potensinya dia naik ya. Tapi ingat juga lihat persentasenya di sini ya. Makin kecil persentasenya makin besar peluangnya. Kalau misalkan dia lebih besar seperti ini ya rawan teman-teman ya, tapi ya tergantung sih. Ya kembali lagi ke cara teman-teman menggunakan indikatornya aja ya. Jadi ini versi saya ya, walaupun mungkin yang punya indikator punya cara yang berbeda atau sama ya. Jadi saya langsung backtest aja karena apa, kalau untuk membaca dan lain sebagainya saya bisa kurang paham. Tapi kalau udah jalanin langsung di pairnya atau di marketnya, jadi lebih enak teman-teman ya. Dan di sini saya next lagi. Kita lihat apakah jadi ini tuh sebenarnya enak teman-teman ya pakai indikatornya ini ya. Jadi misalkan sell entry masih bisa di hold sampai panjang maksimal ya. Maksimalnya ketika muncul sinyal baru. Nah, ini ya. Dia masih belum menyentuh banget ya teman-teman ya ketebalan. Nah, di sini dia muncul ya. Kita back dulu sampai sini. Sebelah mana dia muncul? Nah, di sini ya. Ini kan dia muncul di bagian seberang sini ya. Coba kita mundurin sedikit. Next,
next. Di sini kan dia muncul teman-teman ya. Di sini 18% teman-teman ya. Nah, di sini 18% saya akan ambil. Karena apa? Karena stop loss-nya juga lumayan kecil di sini. Lebih dikit. Rasio TP1/2. Oke, kalau misalkan nanti mau dibesarin lagi TP-nya sampai maksimal di sini, bisa aja. Tapi nanti kalau udah running profit, usahakan untuk dibawa BE ya. Oke, ini masih kuat turun kah? Nah, misalkan kayak gini teman-teman ya. Kalau kayak gini saya akan naikkan di sini untuk BE ya. Nanti kalau dia turun lagi masuk ke zona SL, saya tinggal tunggu ini teman-teman ya. Oke, ini sebenarnya rasio TP1/2 udah hit ya teman-teman ya. Jadi ya saya bisa plus di sini sebenarnya. Oke, tapi ini saya geser ke sini aja nggak apa-apa karena rasio yang kita gunakan kan 1/2 teman-teman ya. Oke, di sini kita kena TP ya. Oke, next lagi kita coba di pair XAUUSD mungkin ya, XAUUSD. Kita coba ya. Ini pair yang paling digemari banyak orang atau ditunggu banyak orang sebenarnya. Oke, di sini trapnya masih 29%, di atas 33%. Oke. Kita cari peluang yang probabilitasnya itu kecil. Justru kebalik ya teman-teman ya, probabilitasnya besar kok dia sinyalnya kurang bagus ya, tapi probabilitasnya yang kecil justru dia lebih bagus hasilnya. 19%. Oke, saya masuk di sini. SL di bagian sini. TP 1/1 atau 1/2. 30. 60 di sini ya TP-nya ya. Oke, di sini kena SL nggak apa-apa, yang penting ada batasan kerugian ya teman-teman ya. Jadi biar nggak biar nggak salah nanti teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman tidak memberikan stop loss, takutnya bablas sampai atas dan teman-teman panik. Ketika panik kalian close di atas ini dan kerugiannya jadi benar-benar maksimal total ya. Jadi kita next, tunggu aja. Jadi trading itu bukan soal seberapa besar kalian profit, tapi seberapa sabar kalian menghadapi market tersebut ya. Karena tidak semua market, tidak semua harga sesuai dengan analisa kita. Seperti itu. Ya. Intinya adalah batasi kerugian. Ya, di sini ada trap baru muncul ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri. Di sini belum ada muncul trap dan di sini udah muncul trap. Jadi peluangnya di sini. Ingat teman-teman ya, kalau menggunakan indikator ini di pair gold ya, ingat gold itu jarak segini itu udah besar banget ya stop loss-nya ya. Jadi kalian wajib atur-atur ya ininya apa sih namanya, risk reward-nya ya dengan equity kalian. Jangan sampai kalian maksain trade di XAUUSD ya, karena pergerakannya sangat agresif di sini ya. Seperti itu ya. Ini udah running profit. Jadi untuk menghindari yang namanya terkena loss ya. Jadi saya nggak apa-apa kalau misalkan memang dia kena BE, dan saya akan re-entry nanti ketika muncul sinyal yang lebih valid seperti itu ya. Karena saya takutnya nanti, nah ini seperti ini ya. Dia tidak menyentuh SL, tapi saya selalu terapkan yang namanya BE. Tidak ada salahnya kalau kita BE daripada kita kena stop loss berkali-kali ya. Mungkin area ini salah seperti sebelumnya. Ketika saya entry, beberapa kali masuk ke harga yang sama di mana saya entry, mungkin area saya itu masih salah dan saya akan mengulangi di tempat atau di area-area yang mungkin minim dari kerugiannya. Kalaupun rugi ya udah lanjut di next analita atau di next setup berikutnya seperti itu ya. Oke, ini kita coba cari setup buy-nya. Kita cari lagi setup buy-nya di sini ya. Oke, di sini ada setup buy teman-teman ya, setup buy. SL di sini cukup lumayan tipis, tapi ya kita cek aja karena di gold itu sangat rawan tuh. Di sini harusnya nggak entry ya, sorry lupa saya teman-teman ya. Di sini 33% ya, masih besar teman-teman ya. Jadi peluang kerugiannya masih besar di sini teman-teman ya. Nah, ya kan benar kan?
Jadi ingat ya persentase di sini ya teman-teman ya. Sorry saya lupa tadi ya. Oke, nggak fokusnya teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa, nanti kita coba cari yang apa namanya, yang lebih kecil ya. Nah di sini kan 50 saya nggak ambil, walaupun peluangnya dia bisa sampai sini ya saya nggak ambil, saya cari yang kecil-kecil aja. Karena untuk lebih sesuai dengan strategi yang saya gunakan seperti itu ya. Saya ngambil yang ininya kecil aja. Ini masih 54. Walaupun dia beberapa kali di sini kena TP ya, di sini kena TP juga ya. Tapi kembali lagi ya, strategi apa yang kalian gunakan, konsistenlah menggunakan strategi tersebut. Jika kalian ambil di yang lebih besar nilainya, silahkan teman-teman ya. Tapi kalau kalian ambil yang lebih kecil, silahkan juga seperti itu ya. Next kita coba lagi. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, di sini muncul 21% win rate teman-teman ya. Kalau diambil nggak apa-apa, kalau kalian ambil di bawah 20% ya konsisten aja, walaupun tadi kita lihat di sini kena SL ya. Apa ini udah pasti kena SL? Atau ini sempat running profit ya, tapi nggak BE nggak apa-apa. Kena SL juga nggak apa-apa. Nah, kita cari win rate yang benar-benar kecil banget ya. 17-14% yang kayak tadi itu lebih enak saya pakai. Ini masih 21, konsisten aja teman-teman ya. Kalian mau pakai strategi yang mana, konsisten aja. Selama kalian konsisten menggunakan strateginya ya, niscaya ya hasilnya ada teman-teman. Karena ya kalau kalian nggak berlatih sendiri ya kalian nggak akan tahu hasilnya seperti itu teman-teman ya. Di sini dia ini udah sebenarnya udah bisa BE teman-teman ya. Jadi loss yang ini BE lebih sedikit nggak apa-apa. Jadi sama seperti yang sebelum-sebelumnya, usahakan cari BE dulu ya kan, nanti kita cari setup yang baru lagi. Seperti itu. Yang penting aman dulu ya, kerugian yang sebelumnya sudah tertutup lebih dulu, baru kita bisa cari setup yang baru seperti itu. Oke? Oke, mungkin itu aja teman-teman ya pembahasan kita hari ini. Teman-teman bisa langsung backtest saja sendiri ya. Jadi backtest di akun demo ya, buat teman-teman yang nanya saya pakai broker apa, teman-teman bisa cek aja langsung di link deskripsi ya. Ingat demo ya, jangan akun real, demo aja dulu, latihan dulu selama sebulan, mungkin 2 bulan dan lain sebagainya baru. Jadi karena ini untuk mempersingkat waktu teman-teman ya, ternyata dalam satu video ini nggak bisa sambil sharing outlook ya. Mungkin kita bahas di next pembahasan aja teman-teman ya. Kita review salah satu indikator aja, mungkin nanti saya akan bahas di grup Telegram. Oke. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye bye.